Kak Feral lagi deket ya sama cewek inisial V, R sama S. Yang mana sih? Yang mana sih Kak yang paling dominan deket sama kakak? Oh, Ini suka gosip. tuh. Ini gosip. Yang mana nih? Ada 3 nih guys. Bener. Siapa angkat teleponnya? Oh sayang, Oh, sayang. gue dibikin konten sama Andres. Untuk nikah. Andres dipecat dari. Jangan. Sumpah ini dari. Kagak. Sumpah. Kagak. Sumpah. Wah. Kagak. Nomor mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Andres Adelu Entertainment. Seru banget hari ini. Akhirnya gue akan bertemu lagi dengan sahabat baik gue, sahabat lama gue yang sudah gue anggap seperti saudara sendiri, yang seperti kakak sendiri. Akhirnya bisa main lagi kesini setelah kita pulang syuting. Jadi hari ini kita akan bikin konten sama dia tentang sekolah cinta. Pastinya udah banyak banget yang nunggu sekolah cinta. Selanjutnya siapa lagi ya gurunya? Nah, buat kalian yang pengen request siapa guru atau bintang tamu di sekolah cinta selanjutnya, gampang banget, tinggal komen aja yang banyak di bawah sini ataupun di Instagram. Nanti kita akan ngobrol, kita akan ajak orang-orang tersebut untuk collabs, karena pastinya sekolah cinta ini kan masing-masing orang, masing-masing guru punya pendapat yang beda, punya pengalaman cinta yang berbeda. Nah, karena penasaran, langsung aja pantengin terus Andres Adelu Entertainment. Yuk ikutin gue terus ya. Wow, ternyata sekolah cinta kita hari ini di kelasnya Guru Feral Bramasta. Yeay, tak. Wow, Jadi ini pertama kali lo gue masuk di vlog lo, Res. parah. Dan ini lu adalah guru muda cowok pertama. Serius. Bener, karena Emang biasanya Kang Denny Oh. kemarin sudah angkat bicara Alia Mas Said. Oke. Sekarang saatnya waktunya untuk Feral Bramasta berbagi ilmu tentang percintaan. Karena di sini kamu akan bertindak sebagai gurunya. Asik, saya guru tapi menggunakan baju rumah seperti ini nggak apa-apa. Benar, kan ini gurunya yang les. Oh, Datang ke rumah. privat jadi saya, rumah. Private. Private. Ya, Dan bahasa kebetulan Coklat. Anda ke rumah saya ya. Benar. Bukan saya ke rumah. Benar. Dan ini akan menjadi rumah saya, bukan? Oh betul, katanya Andres mau beli rumah saya guys. Amin, ya Allah, doain aja ya Allah, semoga bisa kebeli. Soalnya rumahnya mahal. Feral Bramasta. Dirimu Betul. sudah bersahabat dengan diriku ternyata dari 2016 ini 2021, 5 tahun kita kenal. Emang iya Res? 5 tahun. Time flies, people change. Asik, nggak berasa ya? Bener, waktu tuh bergerak sangat cepat. Gue kenal Vero udah 5 tahun. Kalau bicara soal percintaan, Doi ini termasuk yang oke lah. Maksudnya nggak ada yang kayak gimana, nggak ada gunjang ganjing. Lah, lo kan saksi hidup perjalanan cinta gue Res. Dari kapan tahun sampai sekarang juga lo tahu semuanya, nggak perlu cerita apa-apa lah. Benar, begitupun juga dengan lu juga tahu banget lah gimana kisah percintaan gue yang sampai detik ini pun masih, ya bisa dibilang belum jelas. Masih mencari siapa yang terbaik dari yang paling baik. Lo masih mencari? Gue masih mencari. Bukan lo sudah berhubungan sama wanita ini? Enggak lah, gue tuh sama yang ini teman kerja. Om, bukan yang itu. Yang mana sih? Yang ini. Apalagi yang itu mah bisa sebanggung aja gue udah seneng. Oh, mengidolakan. Mengidolakan. Sebatas mengidolakan. Iya, sama dua itu mah. Nggak berlanjut. Ya, kita nggak pernah tahu ya, itu ntar urusan Tuhan aja gimana endingnya, gimana akhirnya. Kan bisa aja dia sekarang pacaran sama yang lain, nikahnya sama gue, kita kan nggak pernah Nggak pernah tahu namanya Bener. jodoh. Namanya jodoh di tangan Tuhan. Betul. Gitu. Nah sekarang gue tuh Johan, lo kebanyakan banget sudah pinter dengan Johan. gitu-gituan ya. Jodoh di tangan Iya, Tuhan. iya. Nah gue tuh pengen banget minta tips sama lu. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya gue tepat apa enggak nih minta sama lu. Masalahnya Gue juga jomblo. makanya Iya, kalau soal percintaan. bicara ganteng lu lebih ganteng. Enggak. Kaya lebih mapan. Enggak. Iya kan, maksudnya lebih mature, lebih settle. Tapi kenapa lu juga sama kayak gua? Kenapa masih jomblo bingung? Kenapa? Terus cukup dengan singkatan itu. Gue pusing ya. Pusba gue. Apa tuh? Pusing banget. Pusing banget. Pusba. Itu kita pakai ya guys di segmen-segmen berikutnya. Ada indikasi ya netizen ngebisikin gua lewat DM. Katanya Vero tuh sebenarnya udah punya pacar, Bang. Tapi nggak dipublikasi.
Yang nge-DM tuh netizen apa hanya diri Anda sendiri sebenarnya? Netizen. Kalau di Andres Adiolo Entertainment ini kita sangat peduli sama komentar netizen. Oh, betul. Yang di kolom-kolom komentar YouTube, di DM itu semua kita bacain, kita salurkan begitu ketemu sama bintang tamunya. Jadi saya Gimana? pikir Anda sendiri yang membuat ini kehebohan, habis itu Anda memancing netizen untuk komen. Gimana itu pernah nanya? Katanya Velom tuh sebenarnya udah punya pacar, Bang. Abang kan sekarang udah jarang main. Sebenarnya tuh dia udah punya pacar tapi masih dirahasiain, nggak mau dipublikasi. Gini nih, sekarang sejarang-jarangnya kita main kan kita masih kerja bareng. Benar. Lo masih tahu kehidupan personal gue kayak gimana. Kalau ada apa-apa pasti kita cerita dong. Masih banget itu mah. Masih lah. Nah kan gue nggak pernah cerita apa-apa ke lo, berarti emang nggak ada, Res. Bener-bener nggak ada. Nggak ada, gue emang sama kayak lo, gue bener-bener fokus ke karir. Kan lo lihat sendiri kan, Iya. dari kapan tuh pas gue putus 2 tahun yang lalu ya. Benar. 2019 ya. Iya, nah gue udah kerja, gue sinetron, gue YouTube, sekarang sinetron lagi, kita sinetron bareng. Iya. 2 kali kita sinetron bareng loh. Terus juga lu udah sekarang udah mulai buka usaha. mulai buka usaha. Tempe Mas Bram. Bener. Terus bukan duit Bukan orang duit tua orang tua. banyak dia usahanya. Gue tuh sama kayak lo, jadi kita mencari sebenarnya gini, kalau yang terbaik mungkin nggak ada, cuman yang paling cocok buat kita. Benar, Iya, benar, yang benar. paling sinkron, yang paling bisa melengkapi kita, yang paling bisa bikin kita nyaman, Itu penting. paling bisa mensupport kita dan membuat kita lebih baik lagi. Nah itu sih, karena kalau terbaik kayaknya nggak akan ada yang sempurna ya, Res ya. Setuju gua dan egois kalau kita bilang mencari yang terbaik dari yang baik. Lebih Kita tepatnya aja- memantaskan diri. Itu dia. Itu. Yakin Kaulah jawaban di setiap pintaku, pakai hatimu. Tapi lu tahu lagu Pakai Hatimu ya? gue pernah dengar. Itu lagu fenomenal loh. Fenomenal banget. Itu lagu baru lirik videonya 1M. Udah sempat trending kan di Benar, YouTube kalau kan? dibandingin sama lagu Rizasya yang 2 lagu itu udah MV, viewersnya banyak kan Pakai Hatimu loh. Kalau dicampur. Kalau dicampur loh luar biasa loh. Udah gitu lo trending lagi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Andrezers luar biasa nih dukungan besar banget. Verl Bramasta, apakah di umur lu yang udah 25? Baru mau dong. Baru mau tahun ini 25 dong? 25 tahun. Tahun ini 25, bukankah itu adalah usia yang ideal untuk menikah? Nah, lu sendiri pengen gak sih nikah muda? Yang pasti itu cita-cita gue sih, Res, sebenarnya. Lu pengen nikah muda? Gue pengen nikah muda, kan lo tau dari dulu kenapa maksudnya gue tuh berusaha punya rumah sendiri, gue berusaha pingin mapan lah, Benar. pingin berkecukupan untuk berkeluarga, karena gue dari dulu tuh kepingin banget punya keluarga kecil gue sendiri. Makanya kan rumah yang di Sentul kan gue juga bangun waktu itu kan untuk rencana rumah keluarga gue kan. Nah cuman sekarang kayaknya ya gimana ya, ternyata kenyataannya belum ada jodohnya, belum nemu yang pas, jadi ya udah gue kerja dulu. Nah ini menarik nih, jadi Verl beli rumah yang sekarang ini, lu beli rumah yang sekarang ini sebagai rumah bujang. Bener. Nah sekarang lu akan melepas rumah ini, insya Allah gue yang beli. Karena lu masih ya bujang. Allah, karena gue juga masih bujang. Dan lu membangun istana baru di Sentul yang niatnya adalah untuk keluarga. Keluarga gue. Nah rumahnya alhamdulillah udah 90% ya. 80 lah. 80% udah mau jadi. Nah tapi tujuannya kan itu untuk berkeluarga. Iya. Pasangannya mana? 80% guys udah mau jadi, bagus banget, rumahnya gede banget. Ya udah, keluarga gue sementara ini berarti ya tim gue. Ada Oke. dengan Kak Feve, dengan Hasan, dan lain-lain, mereka adalah keluarga Arif, gue. semua baja ya. Ya termasuk lu lah, kan ini juga Iyalah. rumah lo. Maksudnya meskipun belum lo beli kan lo udah kayak keluarga. Lo tuh udah kayak saudara kan. Jadi ya ini rumah lo juga, cuman emang sekarang kan Andre sibuk aja kan. Emang gue bingung nih guys, dia mau datang ke sini tuh udah seminggu janjiannya bilang gue mau datang, tapi nggak muncul-muncul. Enggak, bukan gitu. Gue emang maksudnya gue menyesuaikan waktu juga. Nah, terus sebenarnya waktu lo yang nggak bisa kan. Sama lu juga sibuk, dia meeting terus guys, karena dia ada project-project besar lah ke depannya. Kecuali hari ini gue belanja bulanan doang, Res. Hari Habis ini begitu belanja, gue gila pulang. tadi belanja bulanan ini banyak banget. Ya kan buat sebulan. Benar, Gue karena- sekarang takut keluar kan. Nggak, tapi lu emang luar biasa sih, lu tuh terkenal dari dulu emang sifat dermawan lu itu Asik. Enggak. beneran. Dia ini take care banget sama hidup orang, termasuk hidup gue. Dan sekarang dia ngehidupin banyak timnya, apa semua asisten, semua benar-benar ditampung di satu rumah besar ini, makan semua segala macam. Ya maksudnya seperhatian itu gitu. Nah mungkin ini yang bikin rezeki lu, karir lu juga bagus. Amin. Gitu loh, banyak tau yang bertanya, even gua sahabat lu sendiri juga bertanya amalan apa sih gitu, maksudnya hal apa sih yang lu tebar gitu sampai lu tuh punya karir luar biasa bagus, lu punya nama luar biasa harum, lu punya hampir segalanya di usia muda. Amin. Ini kita melenceng dari sekolah cinta dikit nggak apa-apa? Iya, ini ke deep talk ya. Bener, seru nih. Apa menurut lu? Lo tau gak sih, Res, ini yang gue baru sadarin ya. Jadi gue itu sempat ngobrol-ngobrol sama ada orang tim bisnis gue Oh. yang menurut gue tuh bijaksana banget, tapi gue nggak pernah
tahu soal ini sebelumnya, Oke. tapi secara nggak langsung sebenarnya udah gue aplikasikan di hidup gue. Karena gini, pada dasarnya dari dulu gue tuh selalu ngelihat kita manusia sehebat-hebatnya manusia itu hebat kalau bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Jadi kalau lo bisa berbuat baik sama banyak orang, lo bisa ngebantu banyak orang, itu jauh lebih berguna ketimbang misalnya lo kaya raya, lo punya semua tapi lo simpen buat diri lo sendiri gitu loh. Itu nggak salah sih, emang ada orang yang kayak gitu. Cuman beberapa hal dalam hidup, ada beberapa cara supaya lo tuh bisa menarik keajaiban, menarik mukjizat. Nah salah satunya itu kalau kita pikir pakai logika, logikanya gini nih, lo punya 100.000 kan, lo kepingin 100.000 ini berlipat ganda jadi lebih banyak. Logikanya lo apain? Lo simpen, Benar. lo invest, ya kan, lo tabung, Deposito atau apapun. deposito, ya kan, supaya bisa bertambah. Benar. Tapi beberapa hal dalam dunia ini itu tuh nggak bisa pakai logika. Itu jalan kerjanya Tuhan. Sekarang gini, kalau lo mau duit lo banyak, hal yang lo lakuin itu sebenarnya apa? Lo sedekahin. Benar. Kalau dipikir pakai logika, 100.000 lo berkurang dong. Harusnya. Iya, entah lo sedekahin 10.000, 20.000, 50.000 atau semuanya, pasti berkurang dong duit lo kan. Benar. Gimana mau nambah? Ya. Nah, cuman Tuhan itu bekerja dalam cara kayak gitu. Dengan lo sedekah, entah gimana caranya, pasti itu akan kembali ke lo dengan berlipat ganda. Setuju banget. Jadi lu mengaplikasikan the power of sedekah dalam hidup lu. Iya, dan sedekah tuh bisa nggak harus, maksudnya kalau gue lihat ya nggak harus misalnya kayak lo ke anak yatim atau kemana, itu jauh lebih bagus ya. Cuman dengan lo misalnya dengan orang sekitar lo, tim lo, masa orang terdekat lo dulu deh, dari lingkungan terdekat lo dulu deh, keluarga lo yang butuh bantuan, misalnya tim lo, teman-teman lo, sahabat lo, dengan lo bantu mereka itu juga bentuk sedekah sebenarnya gitu. Dan gak harus uang, apapun bisa dengan lo kebaikan, lo nolong mereka, lo kasih mereka makan, apalagi lo ngasih makan orang, lo gak akan pernah kelaparan deh, percaya deh. Iya. Itu bener-bener luar biasa banget. Ini bisa banget nih diikuti nih, karena memang ya bener kata lu, ngasih makan orang tuh gak akan bikin kita kelaparan. Dan lu mengaplikasikan itu dari awal gue kenal. Jadi kayak kita misalnya pergi ke mall atau apapun itu, Gue belum tahu itu tapi. Gue belum tahu soal ini. Tadi lu gue udah nggak tahu. Dari dulu lu udah kayak gitu. Setiap kita makan nih pasti dia yang bayar. Kalau kita bayar dia marah. Maksudnya Selama gue ada ya. iya, Maksudnya itu selama luar gua biasa ada, tuh. gitu. Kita ke konteks Ini sekolah cinta. Ya, sekolah cinta Verrel Bramasta. Nah, mantan terakhir lo adalah sahabat kita semua. Maksudnya sahabatku juga, Natasha Wilona. Ada indikasi lagi nih dari netizen, katanya Verrel sampai detik ini tuh belum bisa menggantikan Natasha Wilona di hatinya, di hidupnya, sehingga dia belum bisa membuka hati untuk orang lain. Bener apa enggak sih? Benar dan salah. Oh ya? Benar dan salah. Benarnya dalam arti kayak kalau ngelupain ya nggak bisa ngelupain lah. Bener, nggak bisa 100% lupa pasti. Iyalah, kan kita pernah saling sayang, kita pernah di titik yang kita saling mencintai banget, kita udah ngelewatin banyak hal banget, dari kerja bareng, liburan bareng. Lupa sih nggak mungkin lah, kayak tiba-tiba lo kayak putus, gue nggak mau kenal lo nggak pernah di hidup gue, nggak mungkin. Mustahil ya. Mustahil, apalagi lo emang saling sayang kan. Bener. Tapi kalau nggak bisa move on atau nggak bisa melupakan, dalam arti nggak bisa menggantikan, enggak juga. Itu karena mungkin ya menurut gue belum, kayak gue bilang tadi, belum ada yang pas banget. Karena gue kan nggak kepingin yang pacaran juga ya. Maksudnya gue nggak mau buang-buang waktu pacaran, cinta monyet atau putus. Gue kepingin ya kalau udah cocok, kita coba ke jenjang yang lebih serius aja gitu loh. Apalagi usia kita kan sekarang udah nggak belasan lagi gitu. Iya. Nah, tapi bener gak sih kalau kita semua dan netizen tuh bertanya-tanya dengan bilang gini, apakah memang Verrelnya yang belum buka hati, ataukah belum ada kandidatnya? Enggak sih, kalau nggak buka hati, gue udah buka hati. Sebenarnya beberapa kali gue udah hampir pacaran. Wow, Lo tahu juga lah gue deket sama siapa-siapa. kan ceritanya gue netizen. Oh, iya. Ceritanya gue nggak tahu. Tapi kan lo tahu. Iya. Gue kan pernah hampir pacaran sama ini. Iya. Lo tahu kan, seiring jalannya kan kita ceritakan Iya. kok. Kayaknya apa namanya? Yang ada tai lalatnya. Astagfirullah. Iya, ada tai lalatnya guys, ada tai lalatnya. Bukan di sini, bukan ada tai lalatnya, ada tai lalatnya. Gak gila lo. Ini mah netizen pinter kali zaman sekarang. Ya udah. Cuman ya mungkin lebih cocok kayak sahabatan atau gimana gitu. Daripada kehilangan sahabat, lebih baik kan, ya nggak sih? Benar. Nah terus ada juga yang mana tapi hampir pacaran. Ada tapi, juga yang keturunan Timur Tengah. iya, cuman ternyata mungkin baik kan jadi teman gitu. Kayak kan harus ini. Jadi bokap gue tuh ngasih tip guys. Katanya kalau kita nyari istri itu, nyari pasangan itu jangan cari yang paling cantik, yang paling kaya, yang anak siapa, enggak. Cantik seberjalannya umur akan Semua hilang. orang akan hilang. Benar. Iya. Lo misalnya sekarang lo ganteng nih, Misalnya. lo ntar umur berapa bisa aja lo botak, lo keriput. udah keriput, stroke, mukanya turun misalnya, semua, vitamin, vitamin. ya kan. Tapi kalau bokap gue bilang, kalau kamu hidup yang tenang, kayak cari yang perbedaannya itu paling sedikit sama kamu, yang paling memungkinkan gitu. Jadi yang perbedaannya paling dikit, yang dari awal kenal tuh kayaknya masalah sedikit, yang paling
sefrekuensi lah. Meminimalisir hal-hal yang tidak cocok. Betul, karena Oke. dalam rumah tangga nanti udah ada banyak masalah yang harus kalian lewatin. Jadi kalau oke. kaliannya sendiri aja udah banyak perbedaan, itu salah satu alasan juga kenapa gue kepingin punya calon yang seiman. Bener. Lu pernah ini ya terjebak di pacaran beda agama ya? Iya. Di saat lu udah saling sangat mencintai, tapi iman kita berbeda. Itu gimana sih Dan rasanya? Ya itu sebenarnya bom waktu sih menurut gue, Res. Bom Ya. waktu? Bom waktu, tapi Wow. bom waktu. Cuman gue kembali lagi, gue berpikir nggak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Setuju. Karena orang datang di hidup kita entah sebagai blessing atau sebagai pelajaran. Oke. Dua itu positif Dua- banget ya, dua blessing itu, atau blessing atau pelajaran. pelajaran ya. Kalau emang bagus ya anggap itu sebagai berkah. Oh kita pernah punya kenangan gini, kita gini-gini. Tapi kalau kurang baik, ya itu pelajaran. Oh berarti kedepannya kita harus gini, orang ini tuh gini ya, kayak gitu. Luar biasa loh Dini. Feral tuh emang terkenal banget sama positive thinkingnya, sama wise-nya. Karena memang gue tuh kadang kalau ngobrol sama lo ya berasa ngobrol sama Om Ivan tau gak? Masa sih? Iya. Bedanya kalau ngobrol sama lo kan santai. Kalau mau Ivan kan agak begini Andres ya. Gini ya. Enggak, karena gue emang kalau curhat sama bokap gue juga, Res. Iya. Dan kadang-kadang masukan dari dia tuh bener-bener ngena di gue yang kayak, oke gue coba aplikasikan. Kalau kayak lo nih, lo kan udah gue anggap kayak adik gue sendiri. Jadi sama kayak kalau Atala ngobrol, gue pasti ngasih nasihat yang sama. Cuman bedanya kalau sekarang Atala kan lagi di fase mencari jati diri Jati ya. diri Jadi dia. mungkin kalau dikasih tahu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau nggak berdebat. Benar. Nah kalau lo kan emang mau dengerin. Jadi kayak ya udah kita sama-sama. Gue juga masih belajar, sama-sama belajar menjalani hidup inilah. Atala lagi mencari jati diri, dia lagi jadi pengen buaya dia. Dan mencari cewek TikTok ya. Iya, semua cewek-cewek selebgram duet sama dia, collab sama dia, gokil, keren. Apakah memang standar perempuan yang akan menemani Feral adalah harus minimal seperti Natasha Wilona? Entah dari kecantikan, popularitas, atau apapun itulah. Enggak juga. Enggak juga ya? Netizen mana yang ngomong kayak gitu? Nah, ini nih yang ini nih. Si namanya. Penyanyi dong. Penyanyi dong. Enggak lah, enggak ada lah, Res. Cuman seenggaknya gimana ya, kalau kita punya mantan-mantan kan kita ingin pasti pasangan kita yang berikutnya harus lebih baik daripada yang sebelumnya dong. Upgrade terus. Iya, lebih baik tuh belum tentu fisik loh, belum Benar. tentu popularitas loh, tapi mungkin dari segi kecocokan sama kita, dari kenyamanan kan upgrade juga itu kan, kayak gitu. Oke, ini tadi gue juga udah coba ya bikin question and answer. Oh jadi yang berisik tadi HP lo ya? Benar. Tunggu biar kayak guru, gue boleh pakai kacamata nggak? Boleh dong, Biar boleh kayak banget. guru beneran gitu, kayak coba. Set. Nih ya, kita lihat ya, pertanyaan-pertanyaan sudah terkumpul untuk Feral yang tadi gue udah bikin di story Instagram. Ini udah ada 15,700 miliar juta Mohon orang. maaf, kok bisa ada papan catur ya? Mana? Putih. Enggak, ini emang saya lagi belang, gara-gara syuting minta tolong. Muka putih leher hitam kayak papan Belang catur. iya. Oke, ada pertanyaan. Menurut Kak Feral, abang itu, Andres maksudnya itu gimana sih orangnya? Kata dia. Mau yang bagus apa yang enggak nih? Dua-duanya. Oh, Kita tuh dua-duanya. harus kasih orang yang jangan bagus-bagusnya doang. Oke. Andres itu orangnya kadang-kadang sensian, guys. Sensitif ya, semua orang bilang gitu. Kadang-kadang sensian. Sensitif. Terus kadang-kadang dia itu suka overthinking. Ya, banget. Overthinking kombinasi sama judgmental. Kadang-kadang. Jadi Kadang-kadang. maksudnya kadang-kadang tuh suka dia berpikir kayak gini tentang sesuatu atau Menerka-nerka seseorang, ya? menerka-nerka tapi overthinking udah jauh gitu. Jadi Oh. belum kejadian tapi udah kesana gitu. Tapi itu sebenarnya ke positifnya juga. Positifnya adalah dia salah satu orang yang menurut gue sebenarnya orang itu hatinya tulus. Jadi lo itu kalau lo sayang sama orang, lo baik sama orang, lo bisa inisiatif, maksudnya tanpa diminta lo akan memberikan orang itu tuh lebih daripada yang seharusnya gitu loh. Dan lo itu adalah tipe orang yang setia kawan dalam arti misalnya di antara beribu orang yang ngejelekin kita, ngejatuhin kita, tapi dia bisa berdiri sendiri di antara 1000 orang itu untuk ngebela sahabat atau temennya. Kalau dia tahu kebenarannya, misalnya dia Iya. bilang enggak kayak gitu, kok dia akan ya udah enggak mau apa gitu, dan dia akan bener-bener fight untuk itu. Dan itu itu adalah nilai-nilai moral yang menurut gue zaman sekarang udah jarang, karena zaman sekarang kan orang ya terkenal suka menjilat sana sini, Iya. maksudnya nggak ada pendirian. Jadi ya udahlah, asal gue nimbrung, gue ngikut. Nah itu Gitu kita tuh. anti banget tuh. Kita Iya. berdua tuh paling anti sama pertemanan palsu. Betul. Nggak apa ya, maksudnya nggak sehat lah. Kita emang suka kata-kataan di depan, cuman di belakang kita tuh emang saling mendoakan, saling Yes. sayang, dan yang penting tuh paling support. Jadi meskipun jarang ketemu, jarang apa, tapi gue selalu bilang, gue pun juga gitu, Res. Misalnya di depan orang-orang, kayak gue pernah cerita sama lo, kan ada orang bilang Ares gini-gini, gue pasti akan bilang enggak loh, dia orangnya gini-gini, mungkin lo belum kenal, lo belum tahu. Jadi sebisa mungkin kita akan mendefend dan akan menjaga sahabat kita. Selama kita tahu itu benar ya. Sama itu, kecuali sahabat kita salah, kita pasti Ya bisa bantu ngomong juga. Iya.
Menurut Kak Feral, Andres itu teman yang seperti apa? Hal apa sih yang kalian berdua suka lakuin bersama? Andres itu adalah temen yang rame guys. Dia itu kocak guys. Tapi dia itu bisa dua. Bisa lagi kocak, lagi rame, berisik banget. Atau kalau lagi sedih, galau-galau banget, down banget. Jadi mau pilih nih Andres yang mana nih? Ada dua nih. Tapi kalau lagi rame ya udah rame kayak gitu, ngebanyol, suka ngata-ngatain orang. Tapi ya dia emang cara dia bercanda emang kayak gitu. Mungkin banyak orang yang salah paham juga kayak gitu kan kalau lo bercanda mikirnya gini, tapi padahal ya dia cara dia nunjukin dia sayang, love language dia ada yang ngatain orang. Lebih apa ya, maksudnya leluasa untuk gua ngejokes itu berarti gua udah Nyaman sama orang itu ya. Menurut Kak Feral, Abang Andres yang dulu sama yang sekarang ada berubahnya gak sih atau ada perbedaan gak sih secara sifat atau apapun katanya? Ada. Apa tuh? Serius lo? Ada lah. Hah? Apa tuh? Sekarang lebih banyak duitnya lah. Allah, Ya kan? amin ya Allah. Nah, iya dong. Amin. Sekarang Andres tuh pelan-pelan udah bisa mewujudkan mimpi-mimpi dia guys. Amin. Jadi dari gue kenal dia dari awal dulu ya, dia itu yang udah gigih banget ingin mengangkat derajat keluarganya. Ingin yang bener-bener, kan dia juga menghidupi keluarganya kan. Dan dia tuh dari dulu tuh melakukan pekerjaan apapun tapi halal ya, untuk bisa bertahan hidup dan bisa membuat mamahnya dan adik-adiknya terutama tuh bangga dan proud sama dia gitu loh. Nah sekarang bedanya Andres pelan-pelan dia udah bisa mewujudkan mimpi dia satu-satu. Kepingin punya mobil, kepingin jadi host, kepingin main sinetron yang panjang, kepingin terkenal, ketemu sama idola-idola dia, kerja sama bareng idola-idola dia. Jadi bedanya ya sekarang gue seneng ngelihat Andres yang udah sedikit lagi bisa mencapai mimpi-mimpi dan angan-angan dia dari dulu. Alhamdulillah sih sedikit demi sedikit terwujud. Kalau dibilang semua sih belum ya. Iya. Ya insya Allah mudah-mudahan lah bisa sesukses Feral nanti. Amin. Harus lebih dong, bisa lebih dong. Ya Allah, amin. Ada lagi nih pertanyaan nih. Kagak, ini lo bikin sendiri. Ini nih. Tutup aplikasinya ini tuh. lo. Saya masih buka pertanyaan tuh. Lihat. Lihat ya, nih, biar bukti ya. Nah, Kak Feral lagi deket ya sama cewek inisial V, R sama S. Yang mana sih Kak yang paling dominan dekat sama Kakak? Oh, Ini suka gosip. tuh. Ini gosip. Yang mana nih? Ada 3 nih guys. V, R, dan S. Nah, tunggu. R siapa? Lo nggak tahu, ini netizen yang lebih tahu, kan netizen maha tahu. Yang V juga siapa? Gue nggak tahu. Ada yang V. Ada. Siapa? Nih fotonya mau dikasih lagi nggak? Nggak kasih Enggak lah, lagi. ini siapa aja. Gue ntar asal-asal nunjukin kan nggak enak sama orangnya lah. Lo masa dikasih tau inisial belakangnya Ya, juga? inisial ketahuan apa? dong. Inisialnya apa? Gue aja nggak tahu, karena gue aja nggak tahu. Sumpah gue nggak tahu. Katanya Kak Feral tuh dekat sama cewek inisial V. Ini cantik, masih muda, dia entrepreneur. Ada juga R. R ini cantik, muda, dia juga berbakat, dia pemain sinetron. Kalau S dia seorang model. Jadi sebenarnya sama yang mana sih? Ada 3 nih lu. Maksud gue gini, pilih aja 1, ntar sisanya 2-nya lagi biar gue yang memilih gue yang mana. Maksudnya kita kan bersahabat banget nih. Jomblo bareng, pacaran bareng. Iya benar sih, gue lebih setuju gitu sih, Res. Iya. Mendingan kita jomblo pacaran bareng Yaudah, daripada stok- sahabat yang jelekin sahabatnya sendiri depan cewek. Parah sih, emang ada yang gitu. Zaman sekarang ada sih. Aduh ya ampun, males banget ya mau orang kayak gitu. Ya udah balik lagi ya, V, R sama S, pilih 1. Tapi bener gak sih deket sama 3-tiganya? Enggak lah. Eksklusif nih, cuma di Andres Adiolo Entertainment akhirnya 3 cewek ini diangkat ya. Ya kalau deket kan ya deket lah, Res. Cuman kan bukan berarti ada hubungan pacaran apa gimana. Ada hati ya? Ada lah nih hati. Enggak, maksudnya untuk salah satu dari 3 orang ini. Ada. Tapi lo nggak akan tahu yang mana. Jujur ya iya. Tapi menurut gue emang semuanya oke. Kalau menurut lo lebih ke yang mana? Kan lo kenal gue nih. Kalau dari kacamata lo nih sebagai sahabat, lo ngelihat gue kira-kira lebih cocok sama yang mana? Masalahnya gini, dari 3 ini yang gue bener-bener kenal tuh cuma baru 1. Yang 2-nya ini gue belum kenal banget. Yang lo kenal yang inisial mana dulu? Yang mana ya? Mau gak lu ada niatan untuk macarin salah satu dari 3 ini? Atau lu pengen 3-tiganya lu pacarin? Ada sih. Serius? Sumpah gue ada niatan. Tapi kayaknya banyak plus minusnya. Yang Buat satu, pacaran, buat dinikahin? ya gue kan nggak mau pacaran, gue mau langsung nikah. Ntar pacaran setelah nikah aja udah. Malah lo kalau pacaran habis lo nikah lo dapet pahala. Lo kalau sekarang pacaran lo dosa. Setuju. Setuju. Yang ada Tadi amit-amit. zina soalnya. Iya, zina maksiat. Kalau lo itu malah dapet pahala udah nikah. Ustadz Feral Bramasta ini. Enggak lah, gue tapi kepingin lebih baik lagi, Res. Gue ingin, kan manusia harus lebih baik lagi kan. Bener. Kita bicara tahun ini aja deh.
tahun ini goalsnya apa sih? Rumah Sentul gue jadi. Oke, Itu amin. yang pertama. Ah. Putri untuk Pangeran sih alhamdulillah udah sebentar lagi akan melewati 500 episode juga ya. Almost 500. Almost 500 Oh, ya. Jadi 500. salah satu goal gue adalah mempertahankan Putri untuk Pangeran juga. Oke, 2. Masih bertahan. Yang ketiga adalah supaya bisnis gue bisa lancar dan booming. Amin. Itu kan hal baru bagi gue kan. Benar. Dan yang keempat adalah ya gue cepet dapet jodoh. Amin. Nah, berarti memang tahun ini pengen empat-empatnya nih. Berarti nggak menutup kemungkinan nikah tahun ini? Ya kalau udah dijodohin kenapa enggak? Tidak Sumpah. menutup kemungkinan. Sumpah ya. Even misalnya minggu depan pun kalau udah nemuin jodohnya nggak apa-apa gue nikah. Gue minta restu orang tua gue dulu ya. Demi apapun gue kaget lu ngomong kayak gini. Kalau kaget sih. Demi apapun gue kaget lu sesiap ini untuk nikah karena kayak 1 tahun 2 tahun belakangan ini kita nggak pernah bahas nikah bos. Iya sih ya, soal Karir terus. iya sih ya. Iya, terus tiba-tiba karir lu kalau bilang- nggak masalah. Ya. Tapi nggak pernah soal percintaan nggak pernah. Enggak, gue ngobrolin percintaan sama lu tuh tipis-tipis banget. Iya sih. Dan lu bilang lu pengen nikah tahun ini, jujur gue kaget. Dan di satu sisi gue juga sangat senang. Ah nggak lah, paling ntar kalau gue lagi honeymoon sama cewek gue berdua lo bakalan nongol. Ngikut pasti. Pasti gue ngikut liburan itu. Bayang nih pasti dia liburannya ke Maldives ya kan. Gue pengen banget ke Maldives, ke Yunani. Asik. Sama kenapa gue seneng lu pengen nikah tahun ini? Karena gue tau MC-nya bakal gue. Iya bener sih, Iya kan? bener. Tapi kan akan gratis. Hey, tidak ada yang gratis di dunia ini. Akan tayang di 6 TV Live. Wow, tenang, ntar harga teman. Harga teman berarti menghargai teman. Oh, itu kata-kata gue itu. Bener. Dipakai kata-kata gue. Oke, kayaknya udah cukup kelas cinta hari ini bersama guru bentar, kita gue dapet Vero telepon. Bramasta. Bentar. Siapa angkat teleponnya? Oh sayang, Oh, sayang. gue dibikin konten sama Ares. Ini gimmick aja jago. Gimmick aja jago. Kamu jangan lupa makan, ntar aku telepon. Wah. Boleh. Thank you banget buat Vero sekali lagi udah mau diganggu, udah mau ngobrol-ngobrol soal percintaan, sudah mau sharing. Sama-sama. Ini boleh. Udah boleh. Nah pokoknya gue pasti ngedoain yang terbaik buat lo. Semoga ya tadi semua target kita terwujud di tahun ini. Termasuk juga untuk nikah. Andres dipecat dari. Jangan. Sumpah ini dari. Gak ada. Sumpah. Gak ada. Sumpah. Wah. Gak ada. Wah. Gak ada. Itu bullshit. Nomor mana? Terus semakin kacau dan semakin kacau. Once again thank you. Jangan lupa saksikan terus Sekolah Cinta bersama guru-guru kita nanti akan ada banyak banget bintang tamu tentunya. Makin seru, makin unik karena masing-masing orang akan membagikan kisah cintanya. Nah, jangan lupa juga di subscribe, di support, di like channel Andres Adil Entertainment. Kita bikin channel ini sampai besar, sampai keren banget. Sekali lagi thank you Vero Bramasta.